Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mau bercerita tentang beberapa curhat tetapi curhatnya ke Rasulullah. Berarti napa? Niki hadis. Satu saat ada orang-orang yang nuwun sewu tidak banyak mempunyai harta benda. Terus melihat para sahabat yang banyak hartanya itu, seperti sahabat Abu Bakar itu separuh hartanya diinfakkan di jalan Allah. Sahabat Abu Bakar itu menginfakkan seluruh harta bendanya di jalan Allah. Nah, orang miskin yang tidak mempunyai harta benda niku kan saya mau nyumbang apa gitu. Nah, kalau kita kan biasanya ya yang tidak punya uang nyumbanglah dengan tenaga, dengan pikiran kan ngoten nggih. Nah, para sahabat yang tergolong tidak mempunyai harta benda banyak ini kemudian curhat kepada Rasul. Ya Rasul, kami kok rasanya ngiri dengan orang-orang yang kaya ini. Sholatnya sama, puasanya sama. Nah, mereka yang kaya-kaya ini bisa sodako. Kami itu terus sodakonya gimana gitu. Nah, jawabannya pun semerep nggih. Napa waktu niku jawabannya yang teng hadis? Jawabannya adalah ya yang namanya perkataan yang baik itu sodako kan ngoten. Nah, perkataan yang paling baik niku diantaranya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Niku adalah perkataan yang baik. Apalagi Al-Quran itu adalah perkataan kalimat yang kalau kita ucapkan berarti itu adalah ucapan kita yang paling baik. Berarti tidak usah berkecil hati, tidak bisa berendah diri. Kalau rendah hati harus nggih. Kalau rendah diri ampun. Bagaimanapun keadaan kita itu tidak ada pintu tertutup untuk berbuat baik dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Apapun keadaan kita. Yang kaya, yang miskin, yang separuh kaya, separuh miskin, yang sehat, yang separuh sehat. Separuh sehat kan enten nggih. Umpamine nek berdiri terlalu lama terus karena sudah sepuh. Nah, ini kan separuh sehat ya. Mau makan sate saja giginya. Nah, ini kan tetapi di semua keadaan itu di situ ada ibadah yang bisa kita lakukan, pengabdian yang bisa kita lakukan. Yang penting diniati kanthi sebaik-baiknya. Niki curhat yang pertama. Lalu curhat yang kedua. Niki curhatnya dari istri Rasulullah tercinta yang paling muda. Namanya Sayyidah Aisyah. Kalau yang pertama namanya Sayyidah Khadijah. Biasanya orang Jawa nyebutnya Siti Khadijah, Siti Aisyah kan ngoten. Pada satu saat istri Rasulullah ini curhat juga. Kan pada saat itu jarang sekali, walaupun ada itu perempuan, ibu-ibu yang ikut berjuang berperang di jalan Allah itu kan jarang sekali. Lalu beliau tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ada enggak ibadah yang kalau itu dilakukan nanti derajatnya sama dengan orang yang mati syahid? Niku kan curhat.
Niku nuansa curhat. Gimana ya gitu. Nah, pertanyaan itu muncul disampaikan kepada Rasulullah. Ibaratnya karena orang yang syahid berperang di jalan Allah itu mendapatkan surga, diterima oleh Allah tidak tanpa hitung-hitungan. Berarti biasanya disebut tanpa hisab, bukan tanpa hisab. Kalau tanpa hisab itu tanpa ngerokok. Tanpa hisab nih, tanpa ngerokok. Nah, Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, jawaban Rasulullah niku ngeten iki. Ada. Ibadah itu adalah mengingat mati paling sedikit 20 kali dalam sehari dan semalam. Oke. Dan ini dannya niki sing berat. Ingat mati kan, ingat mati. 20 kali sehari semalam. Berarti kalau kita lakukan itu setiap sholat paling tidak dibagi 5 menjadi 4 ya. Nah, yang paling berat kan sambungannya ini, dan yang selalu memerangi hawa nafsunya. Nah, niki abot nggih. Memerangi hawa nafsu niku pripun? Cah yang muda-muda itu ndelok HP TikTok itu api-api ya oleh. Tapi itu kalau TikTok itu dipandang terlalu lama berbahaya. Kalau bisa nggak usah mandang TikTok yang ceweknya gaya-gaya itu dole. Ya toh, senyumnya tambah lebar mereka. Niku lho nggih ngertos ya. Itu memang ampun dibiasakan. Kalau dibiasakan malah ditinggal hal seperti itu. Wong di dunia maya itu juga banyak yang baik. Kita cari berita tentang Mekah Madinah ada. Kita cari tafsir surat apa, ayat apa ada. Enggak, yang TikTok nggak usah bukan TikToknya tapi konten TikTok yang itu tidak layak untuk dilihat bagi orang-orang yang ingin mengendalikan nafsunya. Karena bagaimanapun Bapak Ibu-ibu, hawa nafsu niku seperti hewan. Yeah. Bayangan saya niku saat saya menyebut hewan niku seperti kucing. Kalau dikasihkan ikan asin ya lama-lama kucingnya ini gigit ikan asin itu. Nggak mengerti ya? Hawa nafsu itu begitu. Maka maka di dalam Al-Qur'an disebutkan la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Karena kalau didekati itu tarikannya nanti terkuat. Semakin kuat dan semakin sulit dikendalikan. Nah, maka kita harus juga menyadari itu lalu membangun untuk agar tidak terpeleset kan. Bahasanya ya pas itu terpeleset. Coba jejek gini tapi kan tarik terus kan akhirnya ya bisa kepleset. Nah, seperti konten-konten yang tidak bagus itu dihindari saja. Kebahagiaan seseorang yang serius mempelajari ilmu itu kebahagiaannya lebih dari kebahagiaan orang-orang yang bahagia menonton hal-hal yang berbau nafsu-nafsu seperti itu. Oke, ngaten nggih. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha curhat kepada Rasulullah, adakah derajat orang yang bisa menyamai derajatnya orang yang syahid? Dan itu dijawab oleh Rasulullah, orang yang selalu mengendalikan hawa nafsunya, memerangi hawa nafsunya, dan juga mengingat mati sehari semalam paling tidak 20 kali. Karena memang kalau mengingat mati niku kadang-kadang nggih, wah arep mati ya, mosok arep golek mobil Ferrari, gue yo ditinggal mati, mosok, nah kan begitu gitu. Tapi begini bisa diubah begini, engkau yo mati ya cepet-cepet lah berbuat kebaikan, kan begitu yang seharusnya orang mengingat mati itu. Nah, 20 kali itu berarti dalam 1 jam kalau dibagi paling tidak ada sekali kita mengingat mati, yang itu menyadarkan kita bahwa tujuan hidup kita itu akhirnya adalah menuju kematian. Itu nggih Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, itu baru 2 curhat gitu nggih. Curhat yang lain pun nggih.
Kapan-kapan malih. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.